Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adi Susyatama Putra, NIM 2305 1204309 dari kelas TII Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keamanan data dan informasi, yaitu teknik hacking. Yang pertama adalah reconnaissance dan yang kedua scanning. Yang pertama yaitu praktikum reconnaissance. Yang pertama adalah jalankan link web WOIS, lalu silakan WOIS minimal 3 website yang Anda familiar dengan dan cari info tentang web tersebut. Ini adalah web WOIS-nya. Lalu untuk yang pertama saya akan menggunakan website yaitu UNESA yang dimana memiliki domain unesa.ac.id. Bisa dilihat bahwa informasi dari domain sudah keluar. Ini nama domain, lalu domain ini diregister pada tahun 2001, lalu expire 2006, diupdate pada tahun 2004. Lalu untuk statusnya adalah server transfer prohibited, lalu client transfer prohibited, lalu nama servernya adalah camilo.ns.cloudflare.com dan phoenix.ns.cloudflare.com. Lalu untuk registernya adalah PT Bisnet Gio Nusantara. Lalu untuk web yang kedua adalah Laravel. Laravel adalah framework berbasis bahasa PHP yang sering saya gunakan untuk membangun sebuah web. Mari kita cek untuk domain Laravel. Bisa dilihat nama domainnya Laravel, lalu terregister pada 2011, expire 2006, update 2005. Artinya dia update setahun sekali ya. Untuk statusnya client transfer prohibited. Lalu untuk nama servernya adalah carol.ns.cloudflare.com, lalu j.ns.cloudflare.com. Lalu untuk registrar informasinya adalah namecheap, inc, lalu ada ID, lalu ada email dan nomor phone-nya. Lalu untuk web yang ketiga adalah Tailwind. Tailwind ini adalah sebuah web yang menyediakan utility CSS untuk membangun sebuah website. Ini juga sering saya gunakan. Untuk domainnya seperti ini. Tailwind. Berikut adalah informasinya, domainnya tailwindjs.com, terregister pada 2017, expire-nya 2032, cukup lama ya, update-nya 2023, statusnya client transfer, lalu client update. Untuk nama servernya anuj.ns.cloudflare.com sama dan roxy.ns.cloudflare.com. Untuk Tailwind ini infonya lengkap ya, mulai dari kontak registernya, administrasinya, teknikalnya sampai billing kontaknya juga ada. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat pada layar berikut ya. Oke, itu untuk tugas 1. Tugas yang kedua adalah praktikum scanning. Yang pertama adalah membuat jaringan 2 komputer di Genesis, yang PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Install PC1 dengan exam, install PC2 dengan Freeport Scanner, jalankan skenario percobaannya adalah jalankan
service di PC1 yaitu Apache, MySQL, FileZilla, scan portnya dengan menggunakan perintah netstat-a. Lalu untuk scan port pada PC2 dengan free port scanner tadi, lalu stop service MySQL, lalu ulangi langkah 2 dan 3. Yang pertama kita akan mendownload bahannya terlebih dahulu, yaitu exam, lalu free port scanner. Untuk programnya sudah saya download, ini adalah 2. Untuk link downloadnya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Lalu kita butuh 2 PC. Kita menggunakan VirtualBox. Oke, di sini kita pertama-tama kita import dulu untuk KPS-nya. Oke, karena kita membutuhkan 2 PC, saya akan melakukan clone pada PC ini. Kita clone, kita beri nama PC2. Sudah terclone ya. Oh, untuk speknya saya akan sedikit rubah di sini. Karena kita nanti akan menginstal sebuah exam yang bisa dibilang program yang tidak ringan ya. Untuk RAM-nya saya bisa kasihkan 1 GB mungkin cukup. Untuk core-nya mungkin 2. Oke. Untuk yang PC2 juga sama. RAM-nya 1 GB. RAM-nya 1 GB. Oke. Lalu langkah berikutnya kita membuka Genesis. Tunggu sampai muncul pop-up. Oke. Pertama-tama kita akan membuat project lebih dahulu. Untuk nama projectnya King. Oke. Praktikum saja. Oke. Lalu kita perlu untuk mendaftarkan kedua PC tadi. Pertama PC, jangan lupa ini disamakan. Lalu untuk PC2, oke. Bisa terlihat bahwa kedua PC-nya sudah keluar. Lalu langkah berikutnya kita drag ke tengah. Lalu kita sambungkan dengan kabel LAN. Oke. Setelah itu kita start kedua device tersebut.
Oke, kedua device telah berjalan ya. Oke, langkah langkah pertama kita cek IP-nya terlebih dahulu. Oh, sama-sama nggak punya IP ya. Oke, kita harus menunggu sampai icon internet ini keluar ya. Nah, keluar IP-nya. Bisa dilihat bahwa kedua device telah memiliki dua IP yang berbeda. Yang pertama 169.254.157.34, lalu untuk device yang kedua 169.254.154.144. Namun pada pada kali ini saya akan menggunakan IP statik ya, agar lebih enak. Untuk device pertama, IP-nya adalah 192.168.1.1. Untuk subnetnya kita bikin auto, kita klik OK. Lalu untuk device yang kedua, kita bikin 192.168.2.1.2. Yang dimana nanti device satu ini akan menjadi server, lalu yang device kedua akan menjadi klien. Oke, kita cek lagi untuk IP-nya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan ping agar memastikan bahwa kedua device-nya telah terhubung. Oke, untuk ping, oke, untuk pingnya berhasil ya, artinya kedua device ini telah terhubung. Oke, untuk langkah selanjutnya pada device nomor satu, saya akan menginstal exam, yang dimana untuk exam telah saya download. Kita drag aja ke sini. Lalu untuk FreePod scannernya kita install ke device kedua. Oke, berikutnya adalah kita install examnya. Kita pilih next next saja ya. Lalu kita tunggu untuk installingnya. Durasi penginstalan exam ini cukup lama ya. Itu tergantung spesifikasi device kita juga. Lalu untuk device yang kedua kita akan install FreePod scannernya. Kita bisa langsung jalankan saja. Nah, seperti ini untuk tampilan FreePod scannernya. Oke, untuk examnya mau selesai.
Oke, examnya telah berhasil terinstall. Kita akan langsung buka panelnya. Kita pilih run. Nah, telah terlihat di sini bahwa examnya telah berjalan. Lalu tadi kita perintahnya akan menginstal ketiga modul ini, Apache, MySQL, dan FileZilla. Kita install dulu Apache dengan cara mengklik tombol X ini, lalu kita pilih yes. Kalau sudah centang atau checklist itu artinya Apache telah terinstall. Lalu kedua MySQL, lalu yang ketiga FileZilla. Nah, seperti ini. Lalu kita akan cek dulu untuk portnya. Netstat. Jadi lihat bahwa portnya masih seperti ini ya. Belum ada Apache, MySQL maupun FileZilla. Oke, bisa kita close. Lalu kita start ketiga modulnya. Nah, bisa kita lihat bahwa ketiga modulnya telah berjalan. Lalu pada bagian port dapat kita ketahui bahwa Apache memiliki port 80, MySQL port 3306, FileZilla port 21. Jika kita cek lagi untuk netstat minus A-nya, nah di sini akan keluar ya, untuk FTP ini adalah FileZilla yang paling atas ini ya, ini adalah FileZilla. Lalu untuk 33066 ini adalah MySQL. Lalu untuk 80-nya mana ya? Portnya nggak tampil di sini ya. Kita ulangi. Tidak tampil ya. Intinya adalah Apache itu port 80, MySQL port 3306, FileZilla port 21. Nah, kita akan scan pada device yang kedua. Kita akan meng-scan pada IP dari device yang pertama, lalu eh, kita kita cari IP 80, 3306 dan 21. Apakah ketiga port tersebut berjalan? Yang pertama, untuk IP address ini kita masukkan IP dari device yang pertama. Ini adalah IP-nya, lalu kita 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 masukkan port 21, 80, lalu 3306. Yang dimana 21 ini adalah port untuk FileZilla, FTP, 80 untuk MySQL, lalu 80 untuk Apache, untuk port 3360 MySQL. Kita pilih scan. Nah, bisa dilihat bahwa port 21 statusnya open, port 80 statusnya open, lalu 3306 statusnya juga open. Yang berarti uh, server atau port yang dijalankan pada device 1 ini bisa terscan atau diketahui oleh device nomor 2. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah stop service MySQL. Oke, kita akan stop service untuk MySQL, dan harusnya di sini untuk port 3306 ini akan close. Kita scan lagi.
Nah, untuk 21 yaitu Filzilla masih masih open atau terbuka untuk 80. Apache terbuka, untuk MySQL-nya close. Lalu jika kita close semua, harusnya semuanya close ya. Nah, kalau kita start lagi, nah seperti itu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.